Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahman Pratama Putra dengan RP 15 2023 057. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian metode dalam proyek machine learning yang saya gunakan, yaitu Gaussian Process Classifier atau juga bisa disebut sebagai GPC. Jadi sebelum masuk ke pembahasan notebook Google Colab saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Gaussian Process Classifier, lalu alasan menggunakan metode ini, dan juga bagaimana cara kerja metode ini dalam melakukan klasifikasi data. Jadi, Gaussian Process Classifier merupakan salah satu metode machine learning berbasis probabilistik, yang artinya metode ini tidak hanya menghasilkan prediksi kelas, tapi juga memberikan gambaran tingkat keyakinan terhadap prediksi tersebut. Berbeda dengan beberapa model klasifikasi yang langsung memisahkan kelas berdasarkan aturan tertentu, GPC bekerja dengan memodelkan hubungan antar data menggunakan konsep Gaussian Process. Jadi secara sederhana, Gaussian Process ini dapat dipahami sebagai pendekatan yang memperkirakan pola data berdasarkan kemiripan antar titik data. Jadi suatu data baru memiliki pola yang mirip dengan data latih tertentu, sehingga model akan memberikan kemungkinan bahwa data tersebut masuk ke kelas yang sama. Karena itu, GPC cukup kuat untuk menangani data dengan pola yang tidak sepenuhnya linear. Jadi alasan saya menggunakan Gaussian Process Classifier ini adalah karena metode ini mampu melakukan klasifikasi dengan pendekatan probabilistik dan dapat menangkap hubungan kompleks antar data. Selain itu juga, GPC ini cocok digunakan sebagai salah satu model pembanding dalam eksperimen machine learning, karena hasilnya dapat dianalisis berdasarkan performa klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Jadi cara kerja GPC ini dimulai dari data yang sudah melalui proses preprocessing. Kemudian data input akan dipelajari oleh model untuk melakukan hubungan antar fitur dan pola data antar kelas. Lalu model ini kemudian menggunakan kernel untuk menghitung tingkat kemiripan antar data. Kernel ini berperan penting karena menentukan bagaimana model memahami jarak atau hubungan antar sampelnya. Setelah model mempelajari pola dari data training, GPC akan digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, output dari model ini berupa kelas prediksi. Lalu hasilnya itu dibandingkan dengan label sebenarnya. Nah, dari proses ini, performa model dapat dinilai menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, advanced score, dan conversion matrix. Dalam proyek ini, GPC digunakan untuk melihat seberapa baik metode probabilistik dapat melakukan klasifikasi pada dataset yang digunakan, dengan membandingkan hasil GPC terhadap metode machine learning lainnya yang kelompok saya buat. Jadi kita dapat mengetahui apakah pendekatan GPC ini mampu memberikan performa yang lebih baik atau justru memiliki keterbatasan pada karakteristik data tertentu. Setelah memahami konsep dasar, alasan penggunaan, dan cara kerja Gaussian Process Classifier, selanjutnya saya akan masuk ke bagian implementasi program pada notebook Google Colab saya. Sekarang saya akan langsung saja untuk membahas implementasi Gaussian Process Classifier pada notebook Google Colab saya. Jadi pada bagian pertama ini, saya menguji Gaussian Process Classifier menggunakan dataset SIMAT terlebih dahulu. Jadi dataset SIMAT ini digunakan untuk klasifikasi aktivitas, yaitu diam, jalan, lari, dan tangga. Sehingga pada kelasnya sendiri, di sini dibagi menjadi beberapa kelas seperti kelas 0 itu diam, kelas 1 jalan, kelas 2 lari, kelas 3 naik tangga atau turun tangga, dan juga untuk label -1 itu adalah label unlabeled, untuk dataset unlabeled gitu. Karena ini menggunakan metode pendekatan semi-supervised learning. Jadi pada tahap awal, yaitu data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada data train berlabel, data unlabeled, dan juga data test. Untuk data unlabeled ini diberi -1 agar bisa digunakan dalam pendekatan semi-supervised learning. Sehingga setelah digabung, data latih semi-supervised itu akan berjumlah 933 data dengan 25 fitur. Sedangkan data test berjumlah 87 data dengan 25 fitur. Nah, setelah data siap, notebook ini akan menguji outlier menggunakan boxplot untuk melihat distribusi fiturnya juga. Jadi di sini diuji untuk beberapa bentuk preprocessing.
yaitu tanpa scalar menggunakan z-score, min-max, dan juga L1 dan L2. Tujuannya ini adalah untuk melihat apakah perubahan skala data dapat membantu model dalam memisahkan pola antar aktivitas. Selain itu, notebook juga menguji penggunaan VCA untuk melihat apakah reduksi dimensi dapat mempertahankan informasi penting atau justru menghilangkan pola yang dibutuhkan model. Nah, sehingga jika kita lihat di sini, jika kita melihat untuk outlier-nya, di sini pada yang tidak menggunakan normalisasi, ini terdapat outlier pada min Y dan max Y. Nah, untuk z-score, min max, dan lainnya juga itu sama, yaitu pada max Y dan min Y. Jadi, untuk outlier ini, kebanyakan itu berkumpul pada fitur-fitur yang max Y dan Y-nya saya. Jadi hal ini terjadi karena kedua fitur tersebut merepresentasikan nilai ekstrim dari sumbu Y, sehingga itu menjadi sangat sensitif terhadap lonjakan dari gerakan. Karena pada dataset aktivitas seperti SIMAD, sumbu Y itu kemungkinan banyak menangkap perubahan gerakan vertikal atau hentakan tubuh, terutama pada aktivitas seperti lari dan juga naik tangga. Selain itu, faktor eksternal seperti sensor yang berguncang, posisi perangkat yang berubah, atau cara pengguna membawa perangkat juga dapat menyebabkan nilai minimum dan maksimum menjadi sangat jauh dari data normal. Jadi outlier pada min Y dan max Y ini tidak selalu berarti data salah, tapi bisa menunjukkan adanya gerakan ekstrim atau noise pada sensor pada saat aktivitas itu direkam. Selanjutnya yaitu adalah pada proses training. Jadi model GPC ini menggunakan kernel RBF dan weight kernel pada proses trainingnya. Jadi kernel RBF ini digunakan untuk menangkap kemiripan antar data, sedangkan weight kernel ini ditambahkan untuk membantu menangani noise. Jadi hasil terbaik dari pengujian dataset SIMAD ini diperoleh dengan konfigurasi yaitu tanpa scalar, VCA-nya juga itu tanpa VCA, dengan akurasi terbaik yaitu 0,6897 dan advance score terbaik adalah 0,6895. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur asli ini masih lebih informatif dibandingkan fitur yang sudah diubah skalanya atau direduksi dengan PCA. Dengan kata lain, ketika PCA digunakan, sebagian variasi kecil yang penting untuk membedakan aktivitas itu kemungkinan ikut tereduksi juga. Jadi dari data classification report ini, kelas diam ini dan jalan berhasil dikenali dengan sangat baik. Karena advance score-nya di sini bisa terlihat adalah 100% tersatu. Hal ini cukup wajar karena pola diam dan juga jalan itu cenderung lebih stabil dari segi sensor dan juga pembacaannya. Dan juga ini mudah dibedakan gitu. Jadi pada aktivitas diam dan sensor itu relatif tidak banyak berubah. Pada aktivitas jalan juga, pola gerakan itu masih cukup ritmis dan juga teratur. Sebaliknya, pada kelas lari, ini memiliki advance score sekitar 37 dan kelas tangga sekitar 0,40 gitu. Jadi rendahnya nilai ini bukan karena model itu lemah, tapi karena karakteristik aktivitasnya itu memang lebih sulit dibedakan. Karena aktivitas lari dan tangga ini sama-sama menghasilkan gerakan dinamis, hentakan kaki, perubahan percepatan, dan juga goncangan sensor yang lebih besar. Jika misalkan posisi perangkat berubah atau sensor bergeser, ataupun gerakan pengguna tidak konsisten, pola lari bisa terlihat mirip dengan tangga, begitu juga sebaliknya. Sehingga ini cenderung tertukar untuk pada klasifikasinya. Ini juga bisa terlihat pada uncertainty analisis ini. Jadi prediksi untuk diam dan jalan ini cenderung memiliki keyakinan yang tinggi, sekitar 70-87%. Namun prediksi untuk lari dan tangga yang banyak berada di sekitar 30-39% dan diberi status ragu-ragu. Artinya model memang tidak yakin ketika harus membedakan dua aktivitas tersebut.
Jadi masalah utamanya ada pada kemiripan pada fitur dan noise sensor, bukan hanya pada proses trainingnya saja. Ini bisa dilihat di sini pada conversion matrix juga. Kita bisa melihat di sini untuk lari dan tangganya itu banyak yang false positif, seperti data tangga yang salah diprediksi sebagai data lari. Dan juga di sini ada false negatif, yaitu data lari yang salah diprediksi sebagai tangga gitu. Sehingga kesimpulannya, pada dataset SIMAD, GPC ini cukup baik untuk aktivitas yang polanya stabil seperti diam dan jalan, tetapi belum optimal untuk aktivitas yang lebih dinamis seperti lari dan tangga. Itu bisa terjadi akibat faktor eksternal seperti guncangan sensor, posisi peringkat, atau juga variasi gerakan pengguna sangat mungkin mempengaruhi rendahnya advance score pada kedua label tersebut. Selanjutnya saya akan langsung saja ke dataset selanjutnya, yaitu pengujian pada dataset smartphone menggunakan metode GPC. Jadi pada tahap awal ini, dataset ini dimuat dari file data yang sudah diproses. Jadi untuk target yang digunakan yaitu adalah addicted label. Sehingga beberapa kolom seperti transaction ID, user ID, addiction level, dan juga addicted label name itu dihapus. Karena kolom seperti transaction ID dan juga user ID itu hanya berupa identitas saja, sehingga tidak relevan untuk pembelajaran pola. Sementara untuk addiction level dan juga addicted label name itu berpotensi menyebabkan data leakage karena tidak dekat dengan label target gitu. Sehingga untuk target yang ditargetkan pada dataset ini, yaitu addicted labelnya, itu berupa binaries gitu. Jadi ada 1 dan juga 0. Jadi pada preprocessing ini, untuk fitur numerik seperti missing value itu diisi menggunakan median agar lebih tahan terhadap nilai ekstrim. Untuk outliernya juga itu dipotong menggunakan IQR clipping supaya nilai yang ada itu tidak terlalu jauh dan tidak mendominasi proses pembelajaran. Jadi untuk fitur categorical missing value itu diisi dengan nilai yang paling sering muncul, lalu diubah menggunakan one hot encoding agar dapat diproses oleh model. Setelah itu digunakan fitur selection agar fitur yang masuk ke model itu lebih relevan. Jadi pada dataset ini masalah utama terdiri dari distribusi target, kelas addicted itu berjumlah sekitar 7.421 data itu. Sedangkan untuk not addicted itu hanya berjumlah sekitar 47 data. Dan terdapat 32 data unlabeled. Berarti dataset ini sangat tidak seimbang. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi model yang akan nanti dihasilkan itu. Karena model ini bisa memperoleh akurasi yang tinggi hanya dengan yang lebih sering memprediksi kelas mayoritasnya saja, yaitu addicted. Jadi pada proses training ini, sebelum ke proses training, bisa kita lihat di sini pada distribusi fiturnya. Di sini untuk outliernya bisa kita lihat di sini hanya terlihat pada bentuk normalisasi menggunakan L1 dan L2 saja. Karena metode tersebut ini menormalkan data berdasarkan satu baris sampel saja, bukan berdasarkan masing-masing fiturnya. Dan akibatnya nilai fitur dalam satu user ini dibandingkan dengan satu sama lain. Karena fitur seperti jumlah aplikasi dibuka dan notifikasi harian memiliki skala yang lebih besar, sebagian besar fitur lain menjadi sangat kecil setelah dinormalisasi. Ketika mayoritas data sudah berkumpul rapat di nilai rendah, beberapa nilai yang sedikit lebih tinggi akan terlihat sebagai outlier pada box plot ini. Jadi outlier pada L1 dan L2 ini lebih menunjukkan efek dari metode normalisasi berbasis vektor saja. Nah, selanjutnya pada proses training, seperti pada dataset sebelumnya, model ini menguji beberapa skala dan PCE, namun hampir semua kombinasi menghasilkan akurasi dan advance score yang sama.
yaitu akurasi sekitar 0,9933 dan advance score sekitar 0,990011. Konfigurasi terbaiknya adalah tanpa scalar dan tanpa PCA. Jadi jika kita lihat dari classification reportnya, kelas addicted ini memiliki precision sekitar 0,99. Recall itu 1 dan advance score juga itu 1. Tapi kelas not addicted ini memiliki precision, recall, dan juga advance score-nya itu adalah 0. Ini berarti model hampir sepenuhnya berhasil mengenali kelas addicted yaitu kelas mayoritas, tetapi itu gagal mengenali kelas not addicted yaitu kelas minoritasnya. Jadi meskipun angka akurasi dan juga advance score ini terlihat sangat tinggi, hal ini tidak bisa langsung dianggap sempurna. Karena advance score menjadi tinggi ini karena jumlah data addicted ini lebih banyak dari non-addicted-nya. Jadi jika dilihat dari macro average-nya, nilainya sekitar 0,50, yang menunjukkan bahwa performa antar kelas sebenarnya itu tidak seimbang. Jika kita lihat pada conversion matrix ini juga, terlihat bahwa model ini berhasil memprediksi sekitar 149 data addicted dengan benar. Namun terdapat satu data yang sebenarnya itu non-addicted, tapi diprediksi sebagai addicted. Jadi tidak ada data yang diprediksi sebagai non-addicted sama sekali. Artinya model ini sangat kuat dalam mengenali kelas addicted, tapi gagal mengenali kelas non-addicted, walaupun akurasinya mencapai 99,33%. Hasil ini harus dianalisis secara hati-hati karena dataset yang kita pakai itu tidak seimbang. Jadi model itu cenderung memilih kelas mayoritas, yaitu addicted, sehingga performa untuk kelas minoritas itu sangat tidak baik. Sehingga untuk kesimpulannya, pada dataset smartphone addiction ini, GPC ini terlihat sangat baik secara angka keseluruhan, tapi masih lemah dalam mengenali kelas non-addicted. Jadi faktor utama yang mempengaruhi hasil ini adalah kelas imbalance yang sangat besar. Ini untuk meningkatkan hasil, dataset ini sebaiknya menggunakan strategi tambahan seperti oversampling, undersampling, class weight, atau pengumpulan data tambahan untuk kelas minoritas, yaitu untuk kelas non-addicted ini. Selanjutnya, saya akan langsung saja untuk membahas dataset selanjutnya, yaitu dataset CHES menggunakan GPC. Jadi pada tahap awal ini, dataset ini dibaca dari 3 file, yaitu data train, data test, dan juga data unlabeled. Karena GPC ini cukup berat secara komputasi, dilakukan sampling agar proses training itu lebih cepat. Jadi untuk data training ini dipotong menjadi hanya 300 baris data saja. Untuk data test ini hanya jadi sekitar 150 baris saja. Dan juga untuk unlabeled menjadi sekitar 500 baris saja. Yang awalnya itu bisa sampai ribuan itu, dari ribuan sampai puluhan ribu. Jadi setelah sampling, fitur dan target itu dipisahkan. Target pada dataset ini adalah group name result gitu. Jadi dataset unlabeled ini diberi label negatif 1, lalu digabungkan dengan data train berlabel untuk proses semi-supervised learning. Jadi setelah digabung, data latih semi-supervised ini berjumlah sekitar 800 data dengan 6 fitur, sedangkan untuk data test berjumlah sekitar 150 data dengan 6 fitur. Selanjutnya yaitu adalah untuk box plotnya. Terlihat bahwa fitur ELO memiliki skala yang paling besar dibandingkan fitur lainnya. Jadi setelah normalisasi dilakukan, bisa lihat di sini, skala data itu menjadi lebih seimbang, tetapi outlier itu masih banyak muncul, terutama pada fitur ELO dan rating difference-nya. Hal ini wajar karena dalam data catur bisa terdapat pertandingan dengan perbedaan rating yang cukup jauh. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa dataset CHES memiliki perbedaan skala fitur yang besar dan beberapa nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi performa dari model tersebut. Selanjutnya untuk bagian train, itu eksperimen dilakukan seperti sebelumnya.
yaitu menggunakan normalisasi dan juga tes PCA yang sama seperti sebelumnya. Jadi untuk model terbaik yaitu adalah 0,64 pada akurasi dan juga pada advance score-nya itu ada 0,4995 dengan konfigurasi terbaiknya yaitu adalah tanpa scalar dan juga tanpa PCA. Namun jika kita lihat di sini, semua kombinasi preprocessing itu menghasilkan hasil yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa masalah utama pada dataset chess bukan sekedar skala fitur, tapi kemungkinan berasal dari distribusi kelasnya. Jadi keterbatasan jumlah sampel setelah sampling atau pola fitur yang kurang kuat untuk memisahkan kelasnya. Sehingga dari classification report ini, kelas 2 itu memiliki recall sekitar 1 dan advance score sekitar 0,78. Namun kelas 0 dan kelas 1 memiliki precision dan recall dan juga advance score itu berjumlah 0 tuh. Ini berarti model itu cenderung memprediksi hampir semua data sebagai kelas 2 dengan akurasi 0,64. Juga perlu dibaca hati-hati karena support kelas 2 itu pada dataset test berjumlah sekitar 96 dari 150 data saja. Jadi angka akurasi yang sekitar 64% ini muncul karena kelas 2 emang dominan dari data testing tersebut. Dengan kata lain, model ini ternyata cukup baik jika hanya melihat dari akurasinya saja. Tapi sebenarnya tidak berhasil mempelajari seluruh kelas secara seimbang. Advance score yang hanya 0,4995 menunjukkan bahwa performa model itu masih rendah, terutama karena kelas 0 dan juga kelas 1 itu tidak dikenali sama sekali. Jika dilihat dari faktor lain yang cukup mempengaruhinya, mungkin itu karena proses samplingnya. Karena data asli itu dipotong cukup besar untuk mempercepat komputasi GPC-nya. Jadi sebagian variasi pola dari dataset itu kemungkinan tidak ikut terwakili dalam trainingnya. Akibatnya model itu tidak mendapat cukup contoh untuk mempelajari kelas yang lebih sulit atau jumlahnya itu lebih sedikit. Jadi jika kita lihat pada conversion matrix-nya juga, model itu cenderung memprediksi semua data sebagai kelas 2 sebanyak sekitar 96 data kelas 2 yang berhasil diprediksi dengan benar, tetapi 14 data diprediksi sebagai kelas 0 dan juga 40 data diprediksi sebagai kelas 1. Artinya model belum mampu membedakan seluruh kelas secara seimbang dan terlalu condong ke kelas 2. Karena itu meskipun akurasi terlihat sekitar 64%, performa model sebenarnya masih kurang baik untuk kelas 0 dan juga kelas 1-nya. Sehingga kesimpulannya, pada dataset chess ini, GPC itu belum optimal karena model terlalu condong ke kelas 2. Masalahnya bukan hanya karena preprocessing, tapi juga karena distribusi kelas, lalu representasi fitur, dan juga keterbatasan data akibat sampling yang membuat modelnya itu menjadi tidak seimbang. Untuk dataset seperti ini, model berbasis tree mungkin bisa lebih cocok karena mampu menangkap aturan pemisahan kelas pada data tabular secara lebih langsung. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja untuk masuk ke notebook Google Colab untuk memilih model terbaik antar dataset yang digunakan. Jadi untuk semua dataset ini, itu dibandingkan antara 3 model, yaitu ada model GPC, lalu model Adabus, dan juga model Extra-Tree. Sehingga pada dataset pertama, yaitu dataset CIMAD, model terbaik yaitu adalah GPC dengan akurasi sekitar 68,97% dan juga advance score sekitar 0,6894%. Walaupun akurasi Adabus itu lebih tinggi daripada GPC, advance score GPC itu lebih baik. Ini penting karena advance score itu lebih menunjukkan keseimbangan performa antar kelas dibandingkan dengan akurasi saja. Selanjutnya yaitu adalah pada dataset chess.
Jadi pada dataset chess ini, modal terbaiknya itu bukan GPC melainkan X-Ray. X-Ray ini memperoleh advance score sekitar 0,5564%, sedangkan GPC ini berada sedikit di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk data tabular seperti chess, pendekatan berbasis tree ini lebih sesuai dibandingkan pendekatan probabilistik GPC. Selanjutnya, untuk dataset smartphone addiction, GPC juga ini dipilih sebagai model terbaik dengan advance score sekitar 0,9910. Namun hasil ini tetap perlu dianalisis bersama distribusi kelas karena performa tinggi ini sangat dipengaruhi oleh dominasi kelas addicted saja gitu. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan hasil, GPC ini memiliki performa yang cukup baik pada dataset SIMAT dan juga smartphone addiction, tapi masih memiliki keterbatasan pada dataset chess. Pada dataset SIMAT, GPC mampu mengenali kelas diam dan juga jalan dengan sangat baik, namun masih kesulitan membedakan kelas lain dan juga kelas tangga. Karena kedua aktivitas itu sama-sama dinamis dan juga rentan dipengaruhi oleh guncangan sensor. Lalu pada dataset smartphone addiction, hasil GPC itu sangat tinggi, tetapi perlu diperhatikan bahwa dataset sangat tidak seimbang, sehingga kelas minoritas tidak berhasil dikenali. Lalu pada dataset chess, GPC itu belum optimal karena model itu cenderung memprediksi kelas dominan dan gagal mengenali kelas lain. Sehingga performa GPC itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari datanya. Selain dari dataset juga, GPC ini juga dipengaruhi oleh kualitas dari fitur, distribusi kelas, preprocessing, serta faktor eksternal pada proses pengambilan datanya. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.